Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Itu paling penting ya. Apalagi di saat-saat seperti ini kita membutuhkan sebuah kesehatan yang prima ya. Udah itu kita juga harus bersih-bersih ya. Kalau keluar kemana-mana, pulang jangan lupa untuk bersih-bersih. Mandi keramas ya. Bersih-bersihnya pakai produk apa? Tentunya sudah Atomi. sudah tentu pakai produk Atomi ya. Itu Ibu Tatik sudah bantu jawab. Oke, hari ini teman-teman kita akan masuk ke pembahasan ya, yaitu skincare ya. Jadi teman-teman mungkin banyak sekali pertanyaan di luar sana ataupun barangkali teman-teman sendiri juga bingung ya. Saya ini cocoknya apa sih? Pakai skincare yang mana sih? Apakah The Fame? Apakah Absolute? Apakah harus dari Hydra dulu? Apakah harus dari Acne Care dulu? Nah, ini yang hari ini narasumber kita pada malam hari ini yang sudah terkenal ya, yang sudah punya sepak terjang ini akan memberikan ataupun akan men-share informasi kepada kita. Namun, sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang siapa sih Atomi ya. Mungkin ada teman-teman baru yang hadir pada malam hari ini yang ingin tahu dan lebih kenal lebih dekat siapa sih Atomi. Ya, Atomi ini adalah sebuah perusahaan ya, sistemnya adalah sebuah hub distribusi dari Korea Selatan ya. Jadi ada dua perusahaan besar yang memasok ataupun yang menghasilkan produk kepada perusahaan Atomi. Yang pertama itu adalah KAIRI. KAIRI ini adalah Korea Atomic Research Energy Institute, Korea Atomic Energy Research Institute ya, KAIRI ya, yang merupakan milik dari Badan Pemerintahan Korea Selatan. Nah, KAIRI ini merupakan badan riset terbesar nomor 2 di dunia setelah NASA. Nah, mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini mungkin tahu ya kalau NASA itu adalah badan riset yang khusus untuk penelitian, meriset ya penelitian untuk kebutuhan keluar angkasa. Itu milik Amerika Serikat. Nah, kalau KRI ini adalah khusus untuk meriset teknologi atom atau nuklir. Karena kita tahu bahwasanya di Korea itu sumber daya atom ataupun sumber daya nuklirnya itu sangat banyak sekali. Nah, makanya mereka di sana itu terkenal sering melakukan riset ataupun penelitian di bidang atom atau nuklir ya. Oke, lalu kedua itu adalah Kolmar. Nah, Kolmar ini siapa? Nah, Kolmar ini mungkin teman-teman jarang yang tahu. Saya juga tidak tahu. Kalau hari ini saya tidak join di Atomi, saya tidak tahu Kolmar itu apa. Nah, Kolmar ini adalah sebuah OEM ya, pabrik penghasil ya kosmetik, skincare, dan health supplement terbesar nomor 3 di dunia. Dan Kolmar Korea ini nomor 1 di Korea. Nah, jadi Kolmar ini sudah menghasilkan ya kurang lebih ada 400 sampai 500 item produk branded ya, termasuk SK2, Lancome, Shiseido, Sasa, Chanel, ada juga MW artistrinya, ada juga dari New Skin ya. Banyak sekali, ada CK, ada Coty, banyak sekali. Kurang lebih ada 500 item yang mereka juga pernah produksi di pabrik Kolmar. Jadi Kolmar ini adalah sebuah pabrik. Jadi misalkan teman-teman hari ini mau buat brand sendiri, misalkan Meili Care, boleh, kita boleh ajukan ke Kolmar, kita boleh buat. Tetapi ingat, ada quantity yang harus dipesan. Minimal mungkin 10.000 item, minimal mungkin 50.000 item. Itu boleh buat. Nah, namun Atomi di sini adalah milik Kolmar. Nah, bedanya Atomi di sini adalah milik Kolmar. Ya, Kolmar dan KAIRI punya saham ya di perusahaan Atomi. Oleh sebab itu, kedua perusahaan raksasa ini mempunyai kepentingan khusus, tanda kutip, kepentingan khusus, mereka juga ingin Atomi maju. Mereka juga mau Atomi itu berkembang. Kenapa? Mereka punya saham di dalam. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita boleh sangat bersyukur sekali, ya kita bisa menikmati, bisa mencoba, bisa menggunakan produk yang kelas internasional, ya produk yang kelas branded
top branding internasional, tapi kita bisa dapatin, kita bisa pakai, kita bisa beli dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, inilah basicnya dari Atomy ya. Jadi Atomy ini kembali teman-teman jangan salah tafsir, jangan salah paham. Atomy ini bukan pabrik, tapi adalah sebuah hub distribusi ya, ibaratnya distributor besar. Jadi masih ada di belakangnya pabrik-pabrik besar yang mensuplai barang yang dijual melalui Atomy. Ya, contohnya apa? Koyo. Koyo juga baru launching di Indonesia ya. Koyo ini adalah dari pabrik di Taiwan ya. Lalu ada juga masker. Nah, masker yang buat orang stres ya, 7 menit sold out 40.000 box ya. Itu juga produk dari Taiwan. Dan juga kalau di Meksiko itu ada avocado oil ya. Hanya ada di Amerika Serikat, di Atomy Amerika kita bisa beli avocado oil ya untuk minyak masak ya. Itu produknya dari Meksiko. Nah, hari ini ya, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang-panjang lagi ya, hari ini kita akan masuk ke sesi ataupun ke topik pada malam hari ini, yaitu skincare. Nah, topik kali ini akan dibawakan oleh Ibu Caroline. Ibu Caroline bisa buka suaranya, bisa buka videonya, silakan. Ibu Caroline, oke, siap. Iya, hadir. Selamat malam, Ibu Caroline. Malam, Ko Jon. Nah, Malam. selamat malam ya, Cik ya. Sudah siap tempur ya? Ya. Siap ya. Oke. Siap. Yo, Mas Gon. Oke ya. Jadi selama kelas ini berlangsung, teman-teman keep silent ya. Ada pertanyaan catat dulu. Boleh chat, boleh catat. Nanti kita kasih. Oke. Bentar ya, saya akan bantu Ci Olin untuk share screen. Ya, sembari menunggu slide-nya dari Pak Jon. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas presentasi malam ini yang saya sudah diminta oleh Pak Jon. Mohon maaf jika nanti ada salah-salah kata ya. Oke, teman-teman, apakah sudah melihat gambar PowerPoint di layar masing-masing? Sudah, Pak Jon. Sudah ya? Sudah, good. Suara saya terdengar, Ko Hendrik? Sangat jelas. Sangat jelas. Dan Sangat jelas. wajah juga kinclong. Asik. Oke, saya langsung mulai aja ya, Pak Jon ya? Siap, perkenalkan diri dulu. Ya, dari mana? Siap, perkenalan. Yuk, lanjut. Ya, saya dengan Carolina dari Jakarta. Pada malam hari ini saya ingin berbagi informasi, ya pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman ya, tentang bagaimana cara memilih skincare, entah itu anti-aging atau de-aging, memilih skincare yang tepat untuk kulit wajah sesuai dengan usia kita. Ya, meskipun saya bukan lulusan ahli kecantikan ya, tapi minimal saya mau berbagi kepada teman-teman pengetahuan saya tentang skincare. Next, Pak Jon. Nah, apa sih skincare itu? Nah, biasanya nih kita ya umumnya tuh hanya mengetahui skincare, cuman mungkin dari kulit luarnya aja atau dari produk-produk tertentu. Jadi misalkan kayak dianggap seperti krim, serum itu adalah skincare. Ya memang benar, serum dan krim itu memang termasuk skincare, tetapi sebenarnya skincare itu adalah perawatan kulit wajah dengan menggunakan produk-produk yang kita terapkan ke wajah. Jadi segala sesuatu yang kita aplikasikan, ya boleh next Pak Jon. Segala sesuatu yang kita aplikasikan ke wajah, mulai dari sabun muka sampai ke bedak, itu masuk disebutnya sebagai skincare. Ya, jadi teman-teman udah mulai paham ya, skincare itu adalah segala sesuatu yang kita aplikasikan ke muka. Oh, sorry.
Ya, thank you Pak Hendrik. Ya, jadi skincare itu adalah segala sesuatu yang kita aplikasikan ke muka, mulai dari sabun wajah hingga ke makeup ataupun bedak ya. Nah, nanti saya akan share kelompok-kelompok skincare yang ada di Atomy itu masuk kategori apa aja. Tapi sebelum masuk ke produk-produk skincare Atomy, saya mau sharing jenis-jenis kulit wajah. Ya, kita harus kenal dulu kulit wajah kita termasuk kategori apa. Nah, di sini teman-teman di slide bisa lihat ya, itu ada 4 jenis kulit wajah, ada normal, kering, berminyak, kombinasi, lalu ada berjerawat dan sensitif. Nah, sebenarnya kulit wajah itu secara umum tuh hanya ada 4 kategori, yaitu normal, kering, berminyak, dan kombinasi. Jikalau ada yang menjadi berjerawat atau sensitif, itu sifatnya tambahan. Jadi dasarnya orang itu misalkan kulitnya berminyak, tetapi karena dia tidak pernah melakukan perawatan, karena kadar minyak di wajahnya berlebih, dia nggak pernah melakukan peeling, jadi sehingga kadar minyak sama sebum di wajahnya itu bertumpuk, sehingga menimbulkan jerawat. Nah, makanya disebutnya ada kan kita sering dengar kulit wajahnya berminyak terus jerawatan. Nah, terus kalau yang sensitif, nah ini biasanya juga misalkan kulitnya kering, sudah tahu kulitnya kering tapi dia nggak pernah pakai ini pelembab atau lotion. Nah, jadi akhirnya kulit keringnya itu menjadi kering banget dan akhirnya menjadi sensitif. Begitu terkena pelembab atau lotion, ya akhirnya ya kulitnya istilahnya ada iritasi, ada timbul merah-merah. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi jenis kulit wajah itu sebenarnya hanya ada 4. Ya, normal, kering, berminyak, dan kombinasi. Berjerawat ataupun sensitif itu adalah tambahan. Karena ya kita tidak melakukan perawatan ke wajah kita sendiri. Nah, supaya kulit wajah kita yang sudah ada ya tidak menjadi jerawat ataupun sensitif, nah kita perlu melakukan serangkaian treatment atau perawatan skincare. Nah, perawatan skincare itu ya apa ya tadi, mulai dari membersihkan muka sampai kita melakukan protection supaya kulit wajah kita tetap sehat. Ya, next Pak John. Ya. Nah, ini kalau saya kategorikan skincare kelompok untuk pembersih wajah, di Atomy itu ada Ecomat Cleansing Water, Ecomat Bubble Cleanser, lalu ada Evening Care Set ya, yang terdiri dari deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, sama peel off mask. Dari skincare pembersih wajah ini, kita masuk ke skincare untuk nutrisi. Nah, nutrisi ini ada banyak macam. Ada The Fame, ada Absolute Set, lalu ada Rose Rain Mist, ada Hydra yang nanti sebentar lagi akan launching ya. Terus dari nutrisi itu kita masuk ke protection. Skincare untuk melindungi wajah kita dari tabir surya. Yaitu ada sunscreen yang ada 2 warna tipenya, yang ada warna beige dan putih, dan lalu ada yang sunscreen essence. Nah, dari protection ini kita masuk ke skincare untuk make up. Nah, ini biasanya untuk wanita ya. Kalau pria mungkin hanya sampai di yang tadi skincare untuk protection aja. Tapi kalau pria mau masuk ke kosmetik ya monggo silakan. Kalau skincare untuk makeup ini ya kita lihat ada Glow Base. Nah, Glow Base ini kan memang kita yang sudah teman-teman yang sudah pernah pakai ya tahu ya kalau Glow Base ini adalah makeup base. Jadi sebelum kita bermakeup kita wajib menggunakan Glow Base. Ya tujuannya supaya nanti pada saat kita membersihkan makeup itu tidak ada yang tertinggal di pori-pori. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya kalau yang disebut skincare itu tuh ternyata banyak banget. Jadi bukan hanya terbatas 1-2 produk, tetapi mulai dari sabun muka hingga ke bedak pun juga disebut skincare. Nah, makanya kalau untuk para istri saya saranin kalau minta uang belanja ke suami jangan bilang beli skincare doang. Nanti baru minggu ini minta duit buat beli skincare. Minggu depan beli lagi skincare. Ternyata suaminya bingung, kemarin perasaan udah beli skincare, kok beli lagi? Nah, jadi kita mesti tahu, dan para suami juga jangan heran kalau nanti istri minta uang belanja buat beli skincare terus ya, karena mungkin kemarin kan beli bedak. Nah, besok belinya serum, besok belinya lipstick. Nah, tapi untuk produk-produk itu
Saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, karena kan beberapa kan sudah ada yang pernah dijelaskan oleh teman-teman narasumber di Classroom ini, seperti oleh Christine, Cimeli, dan Cinini ya waktu itu ya. Nah, yang malam ini yang saya akan kupas sedikit aja, itu tentang the fame dan absolute set. Oke, kita kenalan dulu dengan the fame. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin kalau teman-teman yang sudah lama, sudah tahu history Atomy, tahu ya kalau the fame itu adalah dulunya bernama Skincare Six System. Nah, Skincare Six System ini merupakan generasi pertamanya Atomy. Skincare System itu tercipta di tahun 2009. Nah, teman-teman bisa lihat ini sejarahnya Six System ya. Mulai dari 5 produk, terus akhirnya jadi 6 produk, yang tadinya mungkin 100 mili, akhirnya ditambah jadi 135 mili untuk volumenya. Nah, sekarang akhirnya kembali menjadi the fame. Sorry, Ko John balik ke yang tadi. Ini saya mau jelasin dulu. Nah, karena konsep absolute quality dan absolute price yang diusung oleh Atomy, itu membuktikan produk jagoannya, kalau saya bilang ya, jagoannya di Six System, itu produk andalannya yaitu Essence, itu berhasil meraih penghargaan IR52 Yang Seal Award winner. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu IR52 Award itu apa sih? Nah, IR52 Award itu suatu penghargaan yang diberikan oleh negara Korea untuk suatu produk skincare. Nah, kita kan tahu, Korea itu kan negara pembuat skincare terbanyak. Negara penghasil skincare. Nah, merek Atomy ini kan pasti di sananya itu bersaing dengan produk-produk skincare yang lain. Nah, kalau Essence-nya Six System ini bisa mengantongi award IR52, berarti kualitasnya memang sudah top bener, top banget, dan diakui oleh istilahnya diakui oleh orang-orang sana dan secara internasional juga. Oke, kita lanjut ke Six System yang sekarang menjadi the fame ya. Di the fame ini nanti teman-teman bisa lihat slide-nya tentang penjelasan detail produk-produk the fame dan cara urutan pemakaiannya. Ya sebenarnya slide ini pun juga teman-teman bisa lihat di shopping mall ataupun di channel Atomy ya. Cuma saya hanya reminder lagi aja. Pak John? Pak John? Oke, lanjut Ci, lanjut. Oh, tadi ke unmute ya? Iya, sorry. Lanjut. Oke. Oke, jadi ini the fame toner ya. Toner ini pertama kali dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin memakai the fame, setelah kita mencuci muka, aplikasi sebelum memakai essence, krim dan lain-lainnya, itu disarankan wajib memakai tonernya dahulu. Ya. Kalau tonernya Korea, itu beda sama dengan tonernya di Indonesia. Kalau toner di Indonesia kan yang kita tahu itu biasanya mengandung alkohol dan digunakan sebelum mencuci muka. Tapi kalau tonernya Atomy itu adalah digunakan setelah muka kita dalam keadaan bersih. Ya, dan ini bentuknya pun juga cair seperti ini. Ya, bisa langsung di tap-tap-tapkan ke wajah. Oke, lanjut. Nah, dari the fame toner, kita lanjut ke pemakaian eye cream. Nah, untuk eye cream ini banyak yang salah menggunakan eye cream. Untuk menggunakan eye cream yang benar itu di sini di bawah mata ya, dan itu gerakannya jangan jangan begini, tapi kita lakukan seperti ini. Jadi gerakan tangan itu mengarah ke tulang hidung. Kan biasanya orang oles eye cream kan seperti ini. Nah, itu pemakaian yang salah. Harus dilakukan seperti ini dan gunakan jari tengah ataupun jari manis. Jangan terlalu kuat, pelan-pelan aja kalau untuk eye cream ya.
Nah, lanjut. Dari eye cream, lalu gunakan essence. Dan ini essence yang tadi jagoannya ya, yang memenangkan IR52. Terus di essence, lanjut ke lotion. Nah, lotion ini, lotionnya The Fame, nah ini beda sama lotion di System. Nah, perbedaannya apa nanti saya akan jelaskan nanti di terakhir ya. Nah, ini kita bisa lihat kandungan-kandungan herbal yang digunakan untuk membuat The Fame. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada chamomile sama air teh hijau. Ya, ini kenapa saya sorot dua ini? Karena saya pernah baca di satu sumber di Google, produk skincare yang direkomendasikan untuk kulit kering ataupun sensitif, itu adalah yang ada kandungan chamomile dan air teh hijau. Ya, lanjut. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa air teh hijau itu. Nah, karena ada kandungan chamomile dan air teh hijau itu, makanya The Fame ini lolos dia tes iritasi rendah dari Korea dan Jerman. Dermates ya. Jadi kalau boleh saya sarankan The Fame ini, perbedaannya dengan sistem yang terdahulu ya, kalau boleh saya sharing, dulu sistem hanya cocok digunakan oleh kulit normal ataupun berminyak. Yang sensitif dan kering tidak bisa pakai sistem pada saat itu. Tapi untuk yang The Fame, ini karena sudah disempurnakan, sudah di-upgrade, jadi semua jenis kulit apapun, mau normal, berminyak, kering yang sudah menjadi sensitif, itu bisa menggunakan The Fame. Dan kalau untuk kulit kering, saya sarankan gunakan dulu toner, essence, dan lotionnya. Karena lotionnya The Fame ini sangat bagus ya. Dia bisa menyeimbangkan kadar minyak dan air di kulit wajah kita. Oke, sampai sini mau lanjut dulu Pak John? Atau mau ada salingan dulu? Saya rasa lanjut aja, Ciolin. Lanjut aja ya. Lanjut Oke. ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, nanti kita kasih jeda waktu bertanya ya. Lanjut dulu ya. Siap. Siap, lanjutkan. Oke, setelah tadi kita kenalan sama The Fame, oh ya kan The Fame itu kan anti-aging ya, untuk penuaan. Nah, sekarang kita kenalan sama si Absolute nih. Absolute ini adalah lawannya The Fame. Kenapa saya bilang lawan? Karena Absolute Set ini adalah skincare untuk menghambat penuaan. Kalau tadi The Fame adalah untuk anti-aging, untuk anti penuaan. Nah, kalau yang si Absolute ini dia adalah mengembalikan kulit kita, menghentikan penuaan. Jadi kalau The Fame tadi menghambat penuaan, anti-aging. Kalau yang Absolute Set adalah untuk menghentikan penuaan. Jadi membuat kulit kembali muda. Ya, jadi kalau ada teman-teman pernah lihat testingnya ya, yang dari kulitnya misalkan banyak kerutan, banyak misalnya kendur, pakai Absolute akhirnya bisa kenceng lagi. Makanya ada yang curiga pakai face app nggak? Atau itu bener nggak? Nah, ya buktikan dulu dengan Atomy Absolute ya. Nah, Absolute Set ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Atomy dalam hal dunia skincare. Jadi kalau perusahaan hanya puas ya pada skincare yang sudah ada, yaitu ya The Fame ya yang anti-aging, maka saya rasa saat ini tidak akan ada yang namanya Absolute. Karena Atomy terus melakukan upgrade diri, perubahan, perkembangan untuk kepuasan siapa? Ya kepuasan kita semua, kepuasan pelanggannya. Lanjut Pak John. Ya, lanjut. Nah, ini Absolute ini pun juga dikembangkan dari Six System yang sudah ada ya. Jadi Six System yang akhirnya menjadi The Fame itu dikembangkan menjadi Absolute. Jadi bahan-bahan yang sudah ada di Six System itu dikembangkan lagi, di-upgrade sehingga akhirnya terbentuklah Absolute Set. Dan di Absolute Set ini pun juga ada kandungan ekstrak air teh hijau. Ya, sama seperti The Fame, tadi kan juga ada air teh hijau ya. Nah, makanya saya rasa air teh hijau ini ya bahan baku andalannya skincare Atomy nih. Ya, lanjut. Nah, Absolute Set itu apa aja sih? Nah, sama seperti The Fame juga ada toner,
Nah, tonernya ini juga dia harus dipakai lebih dulu, ada toner, ada ampul, lalu ada serum, ada lotion, ada eye cream, dan terakhir nutrition cream. Ya, nanti teman-teman bisa baca, bisa buka akunnya untuk baca keterangan-keterangan dan cara pakai dari Absolute Set ya. Nah, ini urutan cara penggunaannya. Dan Absolute Set ini pun juga sudah lolos uji dermates ya, sama seperti The Fame. Jadi Absolute dapat digunakan tanpa menimbulkan rasa khawatir. Jadi pada saat pakai nggak perlu takut nanti mukanya gimana-gimana atau apa. Nah, karena ini sudah uji lolos dari dermates. Dan hasil uji klinisnya pun sudah pernah dites, itu ada peningkatan. Ya, next, Pak John. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ada peningkatan dari orang-orang yang sudah pakai Absolute ya. Ada perubahan yang signifikan selama 4 minggu. Dan tekstur kulit jadi terasa rata, terlihat lebih bersih dan bersinar, lebih kencang, kenyal. Oke, lanjut. Dan seperti The Fame, seperti Six System, esensi The Fame ya, Absolute Set Pond ini pun juga memenangkan penghargaan dari IR52 Award. Berarti sudah diakui kualitasnya di kancah internasional. Ya, dan kalau boleh saya sarankan untuk Absolute Set, sebaiknya digunakan untuk usia 40 atau 45 tahun ke atas. Ya, untuk yang masih usia kepala 3, saya tidak merekomendasikan. Kalau untuk The Fame, oh ya tadi saya lupa untuk informasikan, untuk The Fame saya bisa dipakai untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, kalau Absolute, kenapa harus gunakan 40 atau 45 tahun ke atas? Karena ya maaf ya mungkin dengan bertambahnya umur, kita sudah mulai ada kerutan, ada istilah pipi kendur atau apa. Nah, mungkin ingin kencang lagi, ya ini saatnya gunakan Absolute. Tetapi jangan langsung satu set. Kenapa? Saya sarankan pakai ampulnya dulu. Jadi misalkan sudah pakai The Fame nih, pengen beralih ke Absolute, jangan langsung drastis. Ya, jangan langsung drastis, gunakan ampulnya dulu, di-combine dengan The Fame. Itu tidak apa-apa. Ya, karena ampul ini kalau teman-teman baca manfaatnya ya dari slide, ini ampul ini tuh merupakan serum yang sangat pekat konsentrasinya. Jadi dia dapat memperbaiki kondisi kulit wajah kita yang butuh perbaikan. Misalkan waktu usia muda, kita sering hilaf nih, ada jerawat, kita korek-korek, akhirnya kan timbul bopeng. Terus ada jerawat, kita suka pencetin, nah akhirnya ada bekas jerawat yang susah hilang. Nah, ini ampul ini bisa kita pakai, kita aplikasikan. Ya, jadi yang tadi ada pori-pori, ada bekas jerawat, nah itu lama-lama bisa hilang dengan ampul. Nah, setelah ulasan saya tentang skincare, nah skincare itu kan untuk istilahnya mempercantik lah, ya, mempercantik dari luar. Tetapi pun kita juga harus melakukan perawatan dari dalam. Nah, perawatan dari dalam ini kita jangan lupakan ya, karena kalau kita cuma sibuk merawat tampilan luar, tapi kita tidak menjaga inner kita, ya itu sama aja. Nah, untuk mendapatkan kesehatan dan kecantikan dari dalam, itu bisa kita dapatkan dari Atomy Pomegranate. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengkonsumsinya, dan mungkin juga ada yang belum tahu, pengen beli cuman karena mungkin harganya agak sedikit, ya mungkin agak tinggi ya. Nah, tapi kalau nanti saya jelaskan manfaat pomegranate yang bisa teman-teman dapatkan, saya rasa teman-teman akan menjawab pome ini adalah sangat-sangat murah. Oke, saya akan ceritakan sejarah buah delima dulu. Nah, buah delima ini itu dulu adalah buah kesukaan dari para ratu. Ya, Cleopatra, terus ya, ratu yang Queen Fei itu suka sekali sama buah delima.
Karena kenapa? Dari zaman dahulu, buah delima itu sudah digemari dan sudah dipercaya tuh mempunyai buah yang memiliki antioksidan tinggi. Nah, bahkan buah delima sering disebut sebagai buah ajaib oleh para peneliti, ya karena bisa menyehatkan tubuh seseorang. Dan bahkan Nabi Muhammad pun juga menyebut delima adalah buah dari surga, ya kan? Nah, ini kalau dari slide teman-teman bisa lihat manfaat buah delima, yaitu salah satunya memperbaiki struktur jaringan kulit, sebagai pemutih atau pencerah alami, menjaga hipertensi, mengurangi potensi radang sendi, lalu kaya akan antioksidan dan vitamin C. Nah, ini saya kupas satu persatu ya tentang manfaat dari pomegranate. Ternyata pomegranate itu bisa menyehatkan jantung loh, teman-teman. Saya aja juga baru tahu. Nah, buah delima itu dapat mengurangi peradangan di lapisan pembuluh darah. Buah delima juga dapat mengurangi aterosklerosis yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung. Ya, terus dapat menurunkan kolesterol jahat dan disimpan dalam tubuh dan meningkatkan jumlah kolesterol baik. Lalu tadi di depan juga menjaga ini ya, diabetes. Nah, konsumsi pomegranate atau buah delima itu dapat menjaga kadar gula dalam darah. Ya meskipun buah delima mengandung fruktosa, namun dengan mengkonsumsi buah delima, kadar gula dalam darah tidak bertambah, tidak meningkat. Bahkan dalam satu penelitian yang dipublikasikan oleh PubMed, menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kadar gula darah pasien diabetes yang mengkonsumsi buah delima setiap hari selama 2 minggu. Lalu buah delima pun juga dapat menjaga tekanan darah, jadi yang ada darah tinggi, terus yang aliran darahnya nggak lancar. Nah, itu bisa dilancarkan dengan konsumsi buah delima. Terus juga dapat mengurangi resiko kanker. Ya, jadi penelitian Cancer Institute juga mengatakan mengkonsumsi buah delima dapat mengurangi radikal bebas tubuh dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan sel kanker. Dan bahkan karena kandungan antioksidan yang tinggi sekali di pomegranate, di buah delima ya atau pomegranate, itu merangsang sel darah putih untuk menetralisir racun dalam tubuh sehingga meningkatkan sistem kekebalan. Ya bahkan sampai akhirnya sel kankernya itu menghancurkan diri mereka sendiri. Selain itu juga buah delima dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ya ini bisa antioksidan ya, jadi tubuh kita tuh terlindung dari virus, bakteri, dan terlebih lagi yang kadang kan bakteri itu paling gampang masuk lewat gigi atau gusi. Nah ini bisa menjaga kesehatan gigi juga dengan kita mengkonsumsi buah delima. Terus yang ada mulai nyeri-nyeri di sendi, lutut, ya biasa kan kalau mungkin di orang tua ya atau di orang tua wanita itu biasanya kan di pengeroposan di tulang dengkul. Nah, ini bisa dibantu dengan pomegranate juga. Dan bahkan untuk para pria yang sudah mulai maaf, mungkin sudah ada kayak nggak bisa bangun ya. Nah, itu bisa dikasih pome. Dan terus disarankan juga untuk ibu hamil. Ya, untuk yang sudah mau istilahnya memasuki mungkin mendekati masa-masa hamil tua, nah boleh untuk mengkonsumsi buah delima karena ya ini biasanya kan kalau ibu hamil itu kan suka kram kakinya atau apa. Nah, ini bisa mengurangi kram kaki dan bisa juga mencegah kelahiran prematur. Selain itu, udah pasti bagus untuk kulit ya, pomegranate, karena kalau nggak bagus untuk kulit nggak mungkin Cleopatra ataupun Ratu Yang Kufei ini doyan sama pomegranate. Jadi yang tadinya muka kita ada jerawat, terus ada iritasi, terus kurang
terlalu sensitif karena kurangnya asupan air ke wajah. Nah, itu kulit kita jadi lebih cerah, lebih sehat. Yang tadinya jerawatan pelan-pelan jadi hilang dengan rutin konsumsi si pome ini. Nah, karena bagus untuk kulit, otomatis pome ini adalah the best kolagen. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang paham tentang apa itu kolagen ya. Kalau seandainya ada yang belum, saya akan jelaskan tentang kolagen sedikit. Kolagen itu sangat penting buat tubuh kita, baik pria maupun wanita ya. Kalau untuk wanita, terutama mohon maaf mungkin untuk yang akan memasuki menopause, biasa bagi wanita itu menopause adalah satu momok yang menakutkan, momok yang mengerikan karena kenapa? Umumnya pada saat memasuki masa menopause itu kolagen dalam tubuh orang itu akan berkurang banyak, akan hilang banyak. Biasanya ditandai ya mungkin wajahnya jadi sedikit penuaan dini. Tetapi kalau sebelum memasuki masa menopause kita sudah rutin mengkonsumsi pomegranate, permasalahan-permasalahan menopause itu tidak istilahnya apa ya? Bisa diatasi. Wanita tidak akan terganggu dengan permasalahan menopause. Dan kolagen ini pun juga memang sel-sel yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi menjaga kulit kita tetap glowing, tetap sehat. Nah, ini kolagen sebenarnya saya kalau bahas tentang kolagen ini bisa panjang nih Pak John. Tapi malam ini saya nggak akan bahas lebar tentang kolagen. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan yang diberikan lagi oleh Pak John, mungkin saya akan siap sharing tentang kolagen. Ya Pak John ya. Waktu masih banyak, Bu. Silakan, Bu. Udah. Oke, sebelum sharing malam hari ini berakhir tentang ini, saya mau info ke teman-teman ya. Pomegranate ini sudah meraih penghargaan, yaitu tahun 2012 itu dia sudah sudah terpilih sebagai Global Top Product. Lalu di 2014 meraih Prime Minister Award untuk inovasi teknologi. Next slide, Pak John, please. Lalu di 2015 memenangkan Vitafood Asia, dan juga di tahun yang sama memenangkan Global Women Invention Tournament. Ya, jadi nggak perlu diragukan lagi ya untuk kualitas pome ini. Dan pome ini mudah dikonsumsi dan mudah dibawa kemanapun. Waktu itu saya pernah ada pertanyaan, pome boleh nggak dimasukin ke kulkas? Nah, saya jawab sekarang boleh, karena saya juga kemarin saya tes, saya masukin ke kulkas, itu rasanya lebih enak, lebih dingin-dingin gimana gitu. Nah, cara makan pome pun cukup gampang. Ya, kita tinggal sobek aja dari ini sasetnya seperti ini. Tinggal sobek. Nah, bentuknya seperti ini, jelly. Maaf ya, saya makan dulu ya. Enak, segar, kenyal-kenyal. Nah, sebenarnya ada kalimat yang mari menjadi lebih cantik, saya nggak setuju nih. Saya mau ganti, mari menjadi lebih sehat dengan Atome Pomegranate Mix Fruit Jelly. Oke, sampai sini teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak John. Silakan Pak John. Pak John. Oke, sip. Saya habisin dulu pomenya ya. Oke, terima kasih ya, Ci Olin ya, atas presentasinya pada malam hari ini. Nah, teman-teman, pastinya ya, tentunya pasti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, oke, saya akan buka forum untuk menjawab. Oke, siapa yang mau bertanya silakan buka audionya, sebutin nama, asal dari mana. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Dokter Jen kayaknya mau bertanya tadi, Dokter Jen.
Ya, malam Bu Wati. Ibu Wati mau bertanya? Dokter Jen tadi barusan telepon saya, ada yang mau ditanya kayaknya. Oke, boleh. Silakan Dr. Jen. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, Ya, silakan terima bertanya pada kasih kesempatan itu. Pak. Terima kasih Pak John, terima kasih Mbak Caroline. Ya, Ya, sama-sama Bu, Ibu. sama-sama. Salam kenal. Salam Saya kenal ini juga. pendatang baru. Saya tadi udah mendengar, terima kasih untuk penjelasan, penyampaian mengenai skincare. Tadi kan Ibu Wati menjelaskan pertama mengenai the same. Nah, kemudian Ibu Wati bilang kalau kita mau pindah ke yang 6 macam itu, absolut sel aktif itu, kita nggak bisa robah sekaligus semuanya, tapi dipakai dulu ampulnya untuk penambah yang FEM itu, gitu kira-kira begitulah. Nah, terus jadi itu yang saya mau tanya. Yang di 5 ini, yang di 5 ini, apa di situ ada eye complex atau enggak, Mbak? Saya juga belum teliti semua sih. Oh, ada ya eye cream ya. Ada, Untuk yang Dr. Jen. Eye cream Kalau itu sama untuk dengan eye complex ya, Pak John? Eye cream Ya, sama. sama dengan eye complex ya? sama Ibu. Sama. Oh, sama. Sama. Jadi yang kita perlu tambahkan di situ hanya ampul itu. Kalau boleh saya tahu, Ibu saat ini sudah memakai skincare Atomy yang jenis apa? Enggak, Yang saya seri belum apa? pakai, Mbak. Saya belum pakai. Saya ini baru kenal ini baru 1 minggu. Dan saya masih pakai gitu. produk tempat lain yang kebetulan saya juga baru beli semuanya barusan. Ya, kira-kira 2 minggu kemarin saya belinya. Jadi masih full semua. Jadi kan sayang juga kalau saya melepas, soalnya kan itu yang saya beli itu juga cukup mahal sih. Semuanya itu harganya segini-segini juga, 600-an, 700-an. Gitu. Jadi ya sayang juga kalau saya mau buang. Dan itu saya sudah pakai lama juga, Mbak. Jadi mungkin saya cuma mau nambah aja nih ampul ini dulu barangkali untuk tambahan juga. Jadi maksud pertanyaan dari Dr. Jen adalah, apakah boleh diselipkan? Ya. Mungkin, apakah boleh diselipkan ampul? Ke produk Sedangkan yang lain produk itu. yang sedang dipakai itu bukan Atomy. Bukan dari Nah, Atomy. gitu, Cik. Silakan ditanggapi, Cik. Terima kasih, Dr. Jen, pertanyaannya. Oke, saya langsung tanggapi ya. Jadi kalau saran saya sih, habiskan dulu dokter produk skincare yang lama. Nah, nanti pada saat skincare itu sudah habis, lalu ingin beralih ke Atomy, nah, biarkan wajah tuh netralisir dulu. Karena kan kita nggak tahu nih, skincare yang kita pakai sebelumnya itu apakah ada bahan kimia, atau memang ada murni herbal seperti Atomy ya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, biarkan netralisir dulu wajah kita, muka kita. Nah, netralisirnya dengan apa ya? Mulai dari skincare untuk membersihkan wajah, yang tadi ada Ecomalt ataupun serinya Evening Care. Nanti nutrisinya itu masuk bisa lewat ampulnya dulu. Nah, untuk protectionnya bisa masuk ke sunscreen essence ataupun sunscreen yang biasa. Jadi tidak perlu langsung satu set. Jadi kita bertahap, dokter. Oh iya. Jadi kalau bisa jangan dicampur. Kesarankan sih jangan. Iya. Soalnya di yang saya pakai itu juga semuanya ada sih. Untuk pembersih muka Semuanya apa ada semua ya. itu ada, iya. Nah, itu kalau saya sarankan pakai habiskan dulu aja, dokter. Baru nanti pas habis baru pelan-pelan dokter beralih ke skincare-nya Atomy. Ya. Terus ada lagi, Mbak. Kemarin ya, kalau saya nggak salah ya, saya minta maaf kalau saya salah Pak John ya. Saya sempat dengar katanya inner collagen. Apakah yang dimaksud inner collagen? Apa benar ada kata inner collagen itu? Apakah itu sama dengan pomegranol itu? Atau ada lain? Beda? Nah, kalau inner collagen itu produk baru di Korea, ya, yang saya tahu ya, Pak John ya. Nggak sama dengan ini ya. Itu produk baru. Beda. Jadi kalau inner collagen, ini saya sepintas saja saya sharing ya, Bu ya. Yang saya tahu itu inner collagen itu adalah minuman kolagen, pure kolagen. Oh, dia itu kalau saya bisa tahu, minuman. kira dia itu berisi berapa miligram kolagen di dalam satu itu? Wah, kalau milinya kan saya belum tahu. Kita dianjurkan kan minum kolagen itu, pemakaian kolagen itu satu hari itu 1.000 sampai 5.000 miligram. Ya, betul. Jadi kira-kira kalau di inner kolagen itu ada berapa miligram satu botolnya? Satu botolnya itu mengandung 3.200 miligram kolagen. Oh,
1 botol ya. Jadi biasa yang tadi dokter bilang kan tubuh kita tuh tubuh manusia itu sehari memerlukan 1.500 ya. sampai 5.000 ya. Ya, tapi di inner collagen yang baru launching di Korea ini itu 1 botol itu mengandung kandungan kolagennya sebesar 3.200 mg. Kalau saya tidak salah baca ya, dokter ya. Nah, kalau di POM itu mengandung berapa banyak miligram? Kenapa? Sorry? Di pome granul, tadi kan Ibu bilang di pome itu juga ada mengandung kolagen. Ya, halo? Itu yang buat Putus-putus suaranya, dokter. yang di pomegranate itu ada mengandung kolagen, tadi kan Mbak bilang. Jadi di situ dia kira-kira berapa miligram kolagennya di situ? Di buah delima itu, pomegranate. Kalau pomegranate ini kan sebenarnya kan memang dia pure kan, pure buah delima. Jadi kalau untuk kolagennya ini, jadi setelah dengan kita makan 1 saset, itu kita sudah setara makan buah delima itu sebanyak 13 buah. 13 buah. Jadi 13 buah. Nah, jadi dia di situ ada memang kira-kira ada berapa miligram kolagen di situ itu, Mbak? Kurang lebih sekitar 2.000-an. Karena dianjurkan untuk pome sehari itu maksimal hanya 2 saset. Kan 1 saset ini kan 15 gram. Nah, dianjurkan itu makan 2 saset sehari ya, jadi tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, itu kadar kolagen dalam tubuh kita jadi over. Jadi 1 sasetnya... Jadi makanya dianjurkan sehari hanya boleh konsumsi maksimal 2 saset. 1 saset pun tidak apa-apa. 1 saset dia sekitar 2.000-an ya, 2.000-an. Sekitar 2.000-an. Oh, berarti 2 saset udah cukup ya, Mbak ya? Cukup, betul. Makanya tiap hari. Boleh tiap hari, boleh istilahnya selang-seling, tapi memang dianjurkan kalau memang kita orangnya beraktivitas di luar ruangan, sering terkena polusi dan sebagainya, ya sebaiknya setiap hari. Karena kan ini kan pome ini kan antioksidan ya, antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang akan masuk ke tubuh kita. Soalnya kan kalau kolagen itu kan memang dibutuhkan tubuh kita, karena sejak kita berusia 20 tahun itu kan produksi kolagen di tubuh manusia itu kan udah mulai menurun. Betul. Kita yang usia, sedangkan kebutuhan kolagen itu kan tetap harus ada. Malah kalau seperti tadi Mbak bilang kalau dia kerja di panas dan lain sebagainya, kebutuhan kolagennya itu kan lebih meningkat. Berarti kita kalau udah konsumsi pome ini 1 hari 2 bungkus, mungkin kita nggak perlu lagi dengan inner kolagen itu. Iya, sebaiknya jangan. Udah ada kolagennya, di sana juga kolagen. Iya, betul. Sebaiknya kalau memang mau konsumsi pun diselang-seling, Bu Jen. Jadi misalkan nanti inner kolagen anggapnya sudah launching ya di Indonesia, ya mungkin hari ini minum inner kolagen, karena kan dia berupa minuman ya, cairan. Hari ini minum inner kolagen, besok makan pome, besoknya lagi inner kolagen. Nah, diselang-seling aja. Yang penting asupan kolagen setiap harinya tuh ke tubuh kita tercukupi. Memenuhi iya, betul. Memenuhi ketentuan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak John. Siap, Dr. Jen, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, yang mau bertanya silakan buka, Bu, silakan unmute. Perkenalkan asal dari mana? Silakan. Ibu Heni ya. Selamat malam. Nah, Ibu Heni suaranya kurang bagus nih sinyalnya. Coba Ibu Heni ulang lagi, Bu. Pak John. Ya. Saya Ibu Heni. Siap. Halo, Pak John. Set ya. Iya, mungkin agak dekat, Bu, supaya suara lebih jelas, Bu. Sebentar. Gak apa-apa, boleh, santai. Pakai headset aja dulu. Bisa lebih jelas? Jelas, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni, Mbak Caroline. Iya, halo Ibu, malam. Selamat malam. Ini saya sudah menggunakan evening set, ya evening care, sudah sejak Desember. Tadinya saya menggunakan ini juga sih racikan untuk perawatan wajah. Ya,
Tapi setelah menggunakan ini terasa mungkin ini bagus banget. Jadi kulit itu terasa lebih sehat, lebih kenyal, lebih apa ya? Ya ini dicubit-cubit gitu sudah nggak berasa ini apa. Bila hari itu loh kesentuh aja sudah memar apa sakit perih gitu loh. Waktu menggunakan perawatan racikan gitu. Nah, selain pakai evening itu saya juga menggunakan glowing base. Ya, glowing base ya namanya nih. Ya, Glow Healthy base. Glow Base. Ya, glow base sama baby cream. Cuman sekarang ini saya perhatikan, saya juga ada pakai ini sih, ampul belakangan pakainya. Itu yang membantu kulit menjadi terasa lebih bagus, lebih sehat, lebih glowing alami. Lebih kenyal ya Bu ya. Ya, itu dia. Di samping juga mengkonsumsi pomade sama vitamin C secara bergantian gitu. Ini yang jadi masalah nih buat saya nih di Masalahnya penggunaan apa, Bu? baby cream. Oke. Nah, karena saya emang tidak beraktivitas di luar, jadi baby cream tidak terlalu saya pakai. Ketika akan keluar aja saya pakai gitu, keluar rumah maksudnya. Tapi kalau keseringan pakai ini timbul jerawat gitu loh, Mbak Caroline. Oh, jerawat kecil-kecil ya? Ya pokoknya ada masalah ya, ada problem di kulit wajah itu setelah pakai BB cream ini. Jadi Oke. yang ingin saya tanyakan apa penyebabnya dan kalau ada pengganti yang lain mungkin yang lebih ringan ya dari BB cream ini untuk jenis kulit saya mungkin butuh yang lebih soft, lebih ringan gitu loh. Itu Mbak Caroline. Oke. Itu aja Bu Heni? Iya, itu aja. Ya. Kalau boleh saya tahu evening care-nya Ibu pakai secara lengkap deep cleanser, foam cleanser, Iya, atau hanya foam semua. cleanser-nya saja? Semua. Kalau pakai yang deep cleanser-nya saya gunakan setelah menggunakan ini aja. Kalau nggak pakai baby cream, saya hanya foam cleanser aja. Iya. Oh, gitu. Nah, apa harus pakai juga dengan deep cleanser juga ya? Setiap hari. Sebelum pakai BB cream, Ibu udah pakai Glow Base dulu nggak? Iya. Pasti ini ya, yang ini lebih sering malah makanya tinggal sedikit. Kalau ini masih banyak. Ya, maksudnya sebelum Ibu mengaplikasikan BB cream ke wajah Ibu sudah memakai Glow Base dulu ya? Iya. Sudah ya. Jadi gini, kemungkinan itu memang sih kalau yang pada pakai BB cream, kendalanya banyak timbul jerawat, itu karena pada saat melakukan pembersihan, itu tidak bersih. Jadi masih ada endapan si BB cream itu yang nyelip di pori-pori wajah kita. Karena BB cream itu kan sebenarnya kan bedak. Foundation ya, bedak cair ya. Dan itu pada saat kita melakukan pembersihan, itu benar-benar harus bersih. Ya mungkin pada saat itu Ibu pakai deep cleanser-nya kurang, misalnya apa ya, diusapnya itu kurang maksimal dan dibersihkannya itu nggak misalnya nggak bersih. Nah, kalau saya sarankan pada saat pakai BB cream, Ibu kan pakai deep cleanser, aplikasikan, terus bersihkan pakai kapas, pakaiin lagi Ibu deep cleanser-nya untuk misalnya make sure memang BB cream itu tidak ada yang tersisa di pori-pori Ibu. Berarti dua kali ya, Iya. cleanser ya. Betul. Atau kalau misalkan ini Ibu juga bisa pakai yang Ecomelt, karena Ecomelt itu kan dia bentuknya cair ya, tinggal kita pump aja pakai kapas. Nah, itu juga bisa yang pakai Ecomelt. Gitu. Iya. Ecomelt cleansing water, Bu. Ya, Ecomelt cleansing water, betul. Terima kasih Pak John. Belum mencoba yang itu. Ya, memang ya sedikit tambahan ya. Kalau memang Ecomelt itu berasannya lebih safety. Jadi Ecomelt ini memang khusus untuk cleansing juga, untuk makeup removal juga. Ya, namun karena kandungannya itu lebih soft, jadi untuk anak-anak, bahkan untuk anak-anak juga sangat direkomendasi sebagai
makeup removal ataupun untuk cleansing water. Ya, atau boleh kita bilang untuk mengangkat debu lah, Bu. Jadi yang maksudnya dari Ibu Caroline ini adalah mungkin, ya tanda kutip mungkin saja pada saat kita membersihkan BB cream ini kurang bersih, kurang maksimal. Jadi sisa-sisa endapan dari BB cream itu masih ada nempel di pori-pori wajah kita. Yang menyumbat pori-pori itu ya. Ya, betul. Jadi, tapi ini ya, ini tambahan aja. Makanya kenapa BB cream-nya, tadinya kan BB cream ada di paket Six System, betul nggak? Nah, akhirnya BB cream ini dikeluarkan dan akhirnya sekarang The Fame itu muncul tanpa ada BB cream. Nah, mungkin, tanda kutip mungkin ya, mungkin BB cream yang seri yang sekarang yang ada ini mungkin agak strong. Nah, jadi di Korea sana juga sudah ada launching Absolute BB Cream. Mungkin itu yang lebih ringan, yang Ibu Henny maksud seperti itu mungkin. Ya, karena memang BB cream ini termasuk jenis kosmetik, gitu. Pak Jong. Iya. Semoga lonceng nih ya. Iya, Iya. betul. Kalau memang untuk membersihkan make up ya, bedak yang benar-benar keras ya, seperti padat kandungan ininya, teksturnya, memang disarankan pakai Ecomalt cleansing water. Kalau seandainya mau pakai deep cleanser ya itu lakukan double cleansingnya 2 kali. Jadi supaya benar-benar bersih, nggak ada yang tersumbat di pori-pori. Oke. Berarti sarannya Ciolin adalah the best-nya itu ya artinya yang nggak usah kita ini ya, yang pastinya itu berarti better pakai Ecomalt cleansing water gitu ya, Ciolin ya. Ya, Ecomalt cleansing water betul. Oke. Next Kalau ya, untuk di ini. cleansernya boleh pakai bubble cleanser, juga boleh pakai foam cleanser ya, berarti ya. Ya, boleh. Oke. Berarti Kalau misalkan cuma pakai glow base doang, pakai deep cleanser nggak apa-apa. Karena kan tadi Ibu Henny kan biasa pakai glow base aja. Iya. Masalah kan, iya. Oke, ada lagi Bu Henny? Bisa Oke, Bu, bisa di ini ya, bisa diterima ya. Bisa dipahami maksudnya. Iya, bisa dipahami ya. Nanti kalau memang ada yang ingin tanyakan lagi, boleh di grupnya juga ya. Ibu Henny dari mana Bu, kalau boleh tahu Bu? Citayam Bogor. Citayam Bogor. Siap. Pernah kemari toh di rumahnya Tami toh? Oke. Ibunya Tami toh? Nah, itu karena gambarnya kecil, jadi kurang begitu. waktu kemari sama ini. Hendrik ya. Iya. Oke, siap Bu Henny. Terima kasih Bu Henny. Oke, selamat malam. Terima kasih Mbak Alin. Ya, sama-sama Bu Henny. Makasih. Selamat malam. Siap Bu, terima kasih. Jadi ini ada yang pertanyaan di grup ya, di grup chat. Ada aturan atau saran dalam konsumsi pome nggak? Misalkan makan setelah makan, pagi, siang, atau malam. The best timingnya di mana itu, Ciolin? Untuk pome, konsumsi pome. Pertanyaan dari Ibu Henning. Ya. Ada aturan atau saran dalam konsumsi pome nggak? Jadi gini, kalau saya sharing pengalaman saya aja ya. Saya pernah mengkonsumsi pome itu pada saat saya bangun tidur. Pernah juga makan pome itu setelah makan. Jadi sebagai cuci mulut. Sebelum tidur pun juga saya pernah. Jadi saya rasa untuk konsumsi pome ini tidak ada pantangan ya, karena kita konsumsi pagi hari pun, misalkan lapar nih, pengen perut terisi ya, kita bisa makan pome. Lalu setelah kita habis makan, biasa kan orang Indo kan terbiasa dengan makan dessert, cuci mulut, ya kita makanlah pome 1. Sebelum tidur ya kita makan pome. Karena kenapa? Pome ini kan buah. Dengan kita makan ini kan sama juga kita mengunyah 13 buah delima. Nah, bayangin, mungkin kalau teman-teman pernah ngeliat buah delima, apalagi juga di Indo itu kan jarang ya, susah untuk carinya. Buah delima itu saya pernah lihat satu buahnya itu harganya 5.000. Nah, 5.000 kali 13 itu berarti seharga berapa tuh, Pak John? Coba hitung. 65.000. Nah, 65.000. 65. Kembalikan ke saya ya. Ya, iya betul. Nah, untuk pome ini dengan satu saset ini harga satu sasetnya kurang lebih berapa Pak John?
Nah, itu 990 bagi 60 dah berapa itu? Kurang lebih 17.000 16.000 lebih. 16.500 lah kurang lebih kita anggap ya. Hmm. Nah, menurut teman-teman ini murah atau mahal? Murah banget. Murah banget kan? Murah banget ya, murah banget lah. Kalau kita lihat dari banyaknya fungsi harusnya sih murah banget. Murah banget, betul. Jadi kalau untuk Ya tadi udah, sama teman-teman pertanyaan, murah banget ya. kalau bagi saya sih murah karena sudah tahu manfaat yang segudang tadi ya, bisa menyehatkan jantung, terus yang tadinya diabetes jadi kadar gulanya jadi normal. Ya, saya rasa sih murah sekali untuk satu saset ini seharga 16.500. Worth it lah ya kalau kita bicara Worth it banget Pak John. Jadi Murah, mungkin John, 16,5 itu berapa buah ada 5 tuh. Saya makan di Mesir aja satu buah ada 5, ada berapa duit? Ini 13 loh. Murah. Murah. Jadi untuk tadi Ibu Hening yang Ibu Hening Woro ya yang menanyakan ini, jadi mau makan kapanpun tidak masalah. Tergantung kebutuhan aja, iya. Betul, tapi saya mau tambahkan Ciolin, memang ada beberapa ada yang memang yang punya histori asam lambung. Kalau saran saya ya, kalau memang kita memang nggak ada kendala di lambung, oke, anytime. Tapi kalau untuk yang punya masalah lambung, itu the best recommend tuh setelah makan. Harus ada isi dulu. Itu paling amannya ya, Bu Tami ya. Ya, kalau memang ada yang takut ya. Tapi kalau masalah asam lambung pun, saya juga punya asam lambung, Ko John. Nah, saya makanya kayak gini, saya orangnya tuh demen untuk trial sama diri saya sendiri. Ya, coba dulu ya. Betul. Jadi makanya tadi saya bilang saya bangun tidur saya langsung makan pome, saya belum sarapan, itu nggak masalah, lambung saya tetap kalau orang bilang tuh tetap adem nggak istilahnya nggak perih-perih lah, iya. Ya, betul. Dan malah akhirnya bikin cepat saya lapar, bikin nafsu makan saya bertambah, Pak John. Jadi kalau untuk yang ingin menaikkan misalkan berat badan ya, itu bisa konsumsi pome itu di pagi hari. Oke. Oke, terima kasih ya inputnya dari Ciolin. Ya, teman-teman boleh coba dulu. Ya, kalau memang sih kalau paling bagus itu kita makan apapun ya, vitamin itu paling bagus tuh kalau kita bisa dalam keadaan perut kosong. Karena kalau dalam keadaan perut kosong itu berarti ketika kita minum vitamin, apalagi ini liquid, cair, bentuknya seperti cair ya, memang bukan keras ya, itu penyerapannya langsung dapat. Nah, itu sih ada plus minus juga. Tapi ya coba teman-teman kembali ke masing-masing. Ya, kalau memang agak kurang yakin ya, itu boleh dikonsumsi setelah sarapan. Tapi kalau memang pribadinya ataupun keadaan tubuh kita emang oke, nggak masalah, oke, itu boleh dicoba sebelum sarapan ataupun sebelum makan siang. Anytime. Karena memang kembali, pomegranate ini adalah buah, ya, seperti kita makan buah-buahan. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Tami ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pome boleh dikonsumsi ke anak-anak nggak? Ini pertanyaan dari Ibu Ting Ting dari Medan ini. Oke, silakan Ciolin. Ada batasan nggak Ciolin untuk anak-anak? Kalau saya sarankan untuk anak-anak jangan. Karena gini, yang tadi di penjelasan saya tentang pome, pome itu kan mengandung antioksidan yang tinggi. Ya, istilahnya the best kolagen lah untuk buah-buahan ya. Nah, kalau anak-anak ini kan kadar kolagennya itu masih perfect. Masih belum berkurang lah. Beda dengan orang dewasa. Iya. Jadi kalau saya rasa untuk pome jangan diberikan ke anak-anak. Seandainya mereka mau coba pun ya kasih dikit aja. Biar nggak ya anaknya nggak penasaran, tapi habis itu sudah jangan diberikan terlalu sering ke anak. Oke, berarti kesimpulannya adalah tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Lebih baik. Pome ini disarankan 18 tahun ke atas sudah boleh untuk konsumsi. Masa puber ke atas lah ya, betul ya, Ciolin ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk anak-anak ya better sih pilih yang memang khusus untuk anak-anak ya, karena bagaimanapun
sebelum produk ini launching pasti sudah di riset ya, sudah di riset, dan kalau memang ini memang bisa untuk anak-anak, maka akan ada tulisan tagline juga ini mungkin bisa untuk anak-anak ya, tapi di apa namanya, di mereknya ataupun di apa namanya, di tampilan depan, nama tampilan depannya itu tidak ada, bukan dianjurkan, tidak ada sebutan anak-anak. Oleh sebab itu mungkin prefernya nggak usah untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak kita ada vitamin yang lain yang kita bisa apa namanya, kita bisa rekomen untuk anak-anak kita. Sarankan untuk anak-anak. Oke, Ini siap. ada pertanyaan dari Bu Citinting juga ya tentang ini apa, pakai Aquaset. Sekarang ini saya pakai Aquaset, kalau mau pakai ampul caranya gimana? Nah, jadi gini, kalau pakai Aquaset itu kan terdiri dari toner, serum aqua sama krim aqua. Maksudnya kalau mau di mix dengan ampul ya, Citingting ya? Citingting, silakan dibuka audionya, Ci. Video nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran. Silakan, Citingting. Iya. Selamat malam, Ci. Silakan, Ci. Hai. Gimana? Cara pemakaiannya gimana, Ci? Ya, jadi maksudnya Cici sekarang ini kan pakai Aquaset, lalu mau pakai ampul juga gitu maksudnya ya? Sekarang aku pakai Aquasetnya, kan pertama itu pemakaiannya serum dulu ya, serum. Toner, baru yang ini, yang aqua cream. Oh, kebalik Cici, serum sama tonernya. Toner dahulu. Oh, ini kok si Joni udah mau kena tabok ini. Duh, Ini ajarin. Wah, itu kok masalah tabok menabok, saya nggak ikutan, Ci. Oh, berarti toner duluan. Toner dulu, toner, serum, baru krim. Oke. Karena gini, toner. Nah, kalau Cici misalkan mau pakai ampul, mau di mix, jadi urutannya itu pakai toner, habis toner, ampul. Ampul, toner, baru serum, baru krim. Oke. Kalau untuk paginya? Itu kalau paginya, Cici cukup sampai serum aja. Krim nggak usah. Toner, ampul, serum, dan serum, baru iya. Glow Base. Glow Base, betul. Baru BB cream gitu? Iya, betul sekali, Ci. Oke, thank you. Ya, nggak jadi ditabok, Pak Jon ya? Nanti sampai di Medan pasti kena tabok itu. Catat baik-baik ya. Jangan salah-salah. Dari mana ada serum dulu baru toner? Memang yang bilang loh, serum dulu baru toner. Yap, rajin-rajin ikut kelas ya supaya pintar ya. Oke, lanjut ke lanjut Pak Jon. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau untuk penderita diabetes, amankah pome untuk dikonsumsi, Ciolin? Usia penderita di batas 65 tahun. Mungkin lebih cocoknya si hemohim. Coba silakan Ciolin gambarannya, Ci. Ya, kalau tadi seperti tadi kan juga di penjelasan pome juga ada ya, yang tadi kita presentasi Pak Jon, itu secara penelitian kadar gula tidak meningkat. Bahkan ada penelitian dari PubMed menunjukkan bahwa sudah dites pasien yang menderita diabetes itu kadar gulanya tidak bertambah. Padahal setiap hari dia mengkonsumsi buah delima. Berarti boleh ya? Berarti boleh. Tidak dan sebaiknya memang dibantu dengan hemohim juga yang tadi Pak Jon bilang. Jadi di-combine. Jadi jangan hanya pome aja, tapi di-mix dengan hemohim, dibantu dengan hemohim juga. Oke. Ujung-ujungnya kalau untuk kesehatan, jangan lupa sertakan hemohim ya. Hemohim, betul. Karena hemohim itu tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Jon ya. Dia harus di-combine dengan suplemen-suplemen food yang lain. Siap. Apakah jelas? Apakah jelas? Boleh ya, Ibu Ruth ya? Oke. Thank you katanya. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jon. Lagi bertanya itu tidak diikuti bayaran, silakan. Boleh kok, Jon. Ibu Yanti, silakan. Yanti kok, Jon. Oke.
Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ko John. Malam, Ci Caroline. Ya, Selamat makan malam, Ibu. Makasih, Ci, waktunya. Kalau untuk penggunaan skincare atau yang untuk yang evening care aku udah pakai memang sih. Kemudian kalau yang malamnya saya punya toner yang ini, Ci. Toner absolut ya. Kemudian habis itu saya pakai yang spot out. Spot out essence. Nah, ternyata yang waktu SA itu aku dapat ini, Ci. Buka-buka tas. Nah, Apa tuh? Essence. Oh, Bisa oke. nggak, Ci? Essence Ya, ini di antara 3 ini pemakaiannya urutannya. yang mana dulu? Urut-urutannya gimana, Ci? Terus Urutannya ya. Oke, terus. aku pengen tambah ampul, Ci. Gimana ini urut-urutannya, Ci? Oke, sebelum aku jelasin, aku mau tanya dulu nanti misalkan anggap nih Ibu udah ada ampul. Ibu mau pakai semuanya sekaligus atau gimana? Kalau aku sih pinginnya gantian. Hari ini pakai yang spot out, besok yang ampul. Kayak gitu bisa nggak, Ci? Oke. Daripada urutannya. Ketimpang. Iya. Jadi urutannya, kalau aku boleh saranin ya, untuk pagi hari, Ibu pakai, tadi apa kan Ibu udah toner ya? Iya. Ya, toner itu memang wajib. Ya, jadi toner untuk terus kalau pagi hari toner, spot out essence, baru essence. Ya. Jadi kalau pagi hari Ibu pakai 3 item itu aja. Essence-nya setelah spot out ya. Betul. Oke. Nah, untuk malam harinya kan Ibu mau coba ampul nih. Nah, toner, ampul, essence. Nah, terserah ini essence-nya ini bisa Ibu ganti spot out ataupun essence-nya aja. Oh, gitu. Iya. Itu kalau untuk malam hari, Bu. Oke. Oh, jadi essence sama spot out hampir ini ya, bisa bergantian ya. Hampir mirip ya. Iya. Oke, Ci. Oke, Ci. Sementara itu, terima kasih banyak, Ci. Thank you, sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama, Ko John. Thank you juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tami ya. Kalau kita mau beralih penggunaan skincare atau Mi dari seri sel aktif ke seri The Fame atau seri yang Hydra, apa perlu penyesuaian dulu? Ini nggak terbalik ya, Kak Tami ya? Ini udah dari sel aktif malah turun ke The Fame gitu ya? Atau terbalik ini? Tami, ngomong aja Tami. Ko John suruh ngomong tuh Tami tuh. Silakan. Nah, ayo Kak Tami dibuka aja supaya tidak salah paham penyampaiannya ya. Bener. Halo, malam kok. Malam, nah gitu. Ayo silakan. Iya bener, urutannya gitu. Soalnya saya sebenarnya kan pengen yang pakai yang Aqua itu kan, tapi ternyata udah nggak ada penggantinya Hydra. Tapi sementara ini ya karena pengen coba skincare itu kan masih sharing sama punya ibu yang pakai sel aktif gitu. Jadi sementara saya lagi coba beberapa hari ini sih nyoba yang sel aktif itu gitu. Takutnya nanti kalau misalnya pas Hydranya datang, apa misalnya yang satuan Fem-nya ada sudah tersedia gitu kan, pengen cobain gitu loh, pengen cobain yang Fem apa yang Hydra gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau misalnya itu apa kita tetap yang pakai sel aktif aja gitu. Oke. Kasih kok. Siap, saya lengkapi pertanyaannya. Jadi sekarang kan lagi kongsian nih sama Mama ya, Ibu Heni ya. Jadi memang sih pengennya pakai yang dulunya pakai Aqua, tapi karena Aqua sudah discontinue, sekarang lagi nunggu yang seri Hydra ataupun yang The Fame. Jadi maksudnya kalau sudah pakai sel aktif boleh nggak mundurin ke The Fame atau ke Hydra gitu loh, Ci Alin. Gimana pandangannya, Ci? Umurnya berapa? Iya, umurnya berapa? 30. Oh, masih 30, Ci. Silakan, Ci. Kalau masih 30-an, tidak apa-apa. Jadi misalkan tadinya sempat pakai de-aging ya, yang absolut, terus nanti berubah menjadi ke Hydra atau The Fame nggak masalah. Tapi kalau yang sudah di atas
anggaplah umur 50 tahun gitu ya, yang sudah pakai absolut, ya udah, jangan turun ke DeFem ataupun ke Hydra. Jangan turun kelas. Iya, seandainya mau di mix silakan, tapi jangan absolutnya dihentikan, tetap dipakai. Misalkan di mixnya itu pengen pakai lotionnya si DeFem misalkan, lotion DeFem nggak mau pakai lotionnya absolut ya nggak masalah, tapi tetap pemakaian absolutnya itu jangan dihentikan. Tapi kalau masih usia muda, saya rasa nggak masalah ya, Ko John ya. Betul. Kalau ya saya rasa sih nggak begitu masalah, kecuali memang umur. Nah, kalau mungkin umur pemakai itu mungkin sudah 40 tahun sampai 50 tahun, kalau mau mundur ke DeFem, rasanya sayang kan gitu. Tapi kalau memang umurnya masih 30, is okay lah. Karena memang kebutuhan DeFem juga masih bisa memenuhi. Betul ya, Cik Olin ya? Ya, betul sekali. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Tami ya. Oke, lalu ada satu lagi nih. Mau nanya juga, berarti spot out essence mesti dipakai pada pagi hari juga ya? Selama ini, saya hanya sarankan spot out essence dipakai di malam hari aja. Tapi kalau absolute sunscreen-nya pakai pagi sama malam, pakai malam. Oh gitu. Tapi kalau absolute sunscreen, pakai pagi sama malam. Berarti absolute sunscreen-nya dipakai pagi dan malam. Tolong dikasih pencerahan yang benar urutannya ya, Ci Olin. Terima kasih. Betul nggak pertanyaannya? Cineli coba buka suaranya, ya udah langsung bertanya aja. Soalnya skincare ini mending langsung bertanya ya, soalnya ini bisa salah penyampaian nih. Bener kok, itu pertanyaan dari saya. Selamat malam sebelumnya. Coba, ayo ulang lagi Ci pertanyaannya Ci. Sebenarnya spot out essence ini boleh dipakai pagi hari ya, karena selama ini saya cuma sarankan kalau yang untuk yang ada flek hitamnya, spot essence-nya pakainya di malam hari saja. Tapi pagi sama malam itu absolute sunscreen-nya mesti tetap dipakai. Terima kasih. Jadi gini, Cineli, spot out essence itu boleh dipakai pagi dan malam hari. Nah, bedanya kalau pakai di pagi hari, itu wajib memakai sunscreen. Kalau malam hari, ya karena kita mungkin nggak keluar rumah ya, tinggal tidur aja ya, mungkin sunscreen-nya nggak dipakai pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau pagi hari, itu wajib. Jadi gini. Justru spot out-nya yang wajib ya, pagi dan malam. Kenapa? Justru spot out essence-nya ya, Ci ya. Iya, spot out essence yang pagi dan malam. Jadi kalau pagi itu setelah kita pakai spot out essence, itu wajib memakai sunscreen. Karena logikanya gini, kita kan ingin menghilangkan flek-flek hitam pada wajah. Pada saat kita, anggaplah bahasanya diobati. Tapi diobati kita nggak pakai pelindung, nggak pakai payung. Ya sama aja, akhirnya mungkin spot out yang spotan yang itu di titik sini hilang, tapi akhirnya timbul titik-titik spotan di tempat lain. Jadi itu kenapa kita wajib menggunakan sunscreen juga setelah kita menggunakan spot out essence. Bisa ya, Cineli? Gimana Cineli? Bisa paham ya maksudnya ya? Iya, saya bisa paham. Terima kasih. Karena kan kemarin waktu pernah sekali ikut Zoom meeting, kalau nggak salah kan katanya malam kita juga mesti pakai sunscreen karena kan kita juga lihat handphone, lihat televisi, juga ada radiasinya kan. Jadi saya biasa juga ke member juga begitu ngomongnya. Nggak apa-apa sih. Kalau nggak salah, benar. Jadi gini, kalau yang sunscreen essence ya itu kalau misalkan mau dipakai sebelum tidur pun nggak masalah. Karena kenapa? Dia ada kandungan esensnya. Iya. Sama seperti Go Base. Jadi itu tidak masalah mau dipakai di malam hari pun kita pakai sunscreen essence sebelum tidur itu nggak masalah karena nanti kandungan esensnya itu kan yang bekerja ke pori-pori wajah kita, ke sel-sel kulit wajah kita pada saat kita tidur. Mungkin kalau yang sunscreen yang biasa ya, nah itu jangan dipakai di malam hari. Pakainya siang pas kita siang hari aja. Tapi kalau sunscreen essence mau dipakai tidur pun juga nggak apa-apa. Karena ada kandungan esensnya. Berarti spot out essence sama absolutnya boleh pakai yang sunscreen-nya pakai siang, pagi dan malam tetap dipakai lah ya, begitu ya, Iya,
Iya, betul Cineli. Tapi Oh, spot oke, out oke. essence-nya pun juga pagi sama malam juga nggak apa-apa. Oh, oke. Ah, ah. Udah ngerti. Terima kasih ya, Ciolin. Ya, sama-sama Cineli. Oke ya, terima kasih Cineli ya, udah ngerti, mantap ya. Semoga besok Sport Essence bisa habis ya setelah acara hari ini ya. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Silakan, mungkin ada teman-teman dari Gorontalo yang ingin bertanya. Silakan langsung saja. Ada pepatah mengatakan malu bertanya Susah di jalan. Nah, silakan teman-teman. Terima kasih Pak John. Saya masih bisa bertanya kah? Boleh, silakan Bu dengan senang hati. Silakan. Saya dengar-dengar ini saya makin hari makin bingung Pak John. Jangan bingung Misalnya Bu. yang terakhir sekali dulu Pak John ya. Ini yang Ibu yang barusan bertanya. Katanya malam hari disuruh pakai sunscreen. Saya pikir sunscreen itu namanya sun, berarti matahari kan, sinar matahari. Betul. Apakah sinar apa tuh televisi sama sinar ini handphone itu sama dengan sinar matahari? Itu dulu yang saya mau tanya Pak John. Masih banyak lagi rentetannya sih yang lain. Kalau memang begitu berarti kita setiap saat harus pakai terus, karena kita di muka laptop begini terus, berarti kita harus pakai terus itu sunscreen atau bagaimana Pak John? Oke, siap. Jadi, ayo Ciolin atau saya mau jawab? Jadi gini Bu. Jadi gini, Dr. Jen ya. Jadi cahaya itu kan wajah kita ya, itu kalau kita bicara ultraviolet, sebenarnya dari mana-mana saja itu ada ultraviolet. Tapi yang dibahas sunscreen-nya ini adalah seri yang memang sudah ada esennya. Esensinya memang sunscreen yang khusus untuk yang punya masalah di flek hitam. Nah, jadi di sunscreen-nya itu memang sunscreen itu memang kita tidak anjurkan untuk pakai ke malam hari. Tapi berhubung karena aktivitas, karena kita terpapar radiasi, terpapar sinar ultraviolet dari laptop pun oke, dari handphone pun oke, dari televisi pun oke. Jadi kalau memang kita malam mau pakai Absolute Essence itu silakan, boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak mau pakai pun nggak masalah. Karena apa? Memang yang utama itu adalah sunscreen yang namanya sun ya, itu untuk dari matahari, pelindung matahari. Sumber ininya memang paling besar untuk UVA dan UVB. Nah, cuman kalau malam hari memang yang tadi dibahas adalah memang produk yang memang ada esensnya. Jadi itu ada plus. Untuk yang flek-flek itu yang udah tebal di muka itu ya Pak. Betul. Oh, jadi dia ini di essence ini dia harus dipakai siang sama malam. Jadi itu aja dibilang. Jadi dia baiknya sih jangan kita sebut sunscreen-nya itu Pak John. Nanti kita kan nanti kita terangkan kan dia orang jadi bingung. Iya betul. Tapi memang sih dari official anatomy memang tidak tidak menganjurkan untuk dipakai di malam hari. Tapi untuk teman-teman yang memang ada buat satu survei mungkin ada baca sekarang kan banyak ya. Saya setuju Pak John. Kalau memang dia dipakai essence ini dipakai khusus untuk flek-flek hitam, memang lebih bagus juga dia dipakai untuk malam hari juga biar cepat-cepat hilang itu flek hitam. Iya betul. Jelek sekali itu di muka kita. Lihat aja Pak John, mukanya kan licin-licin, glowing benar. Ya. Oh, lihat-lihat itu kan kita jadi ngiri sih. Betul. Terus Pak John, tadi juga saya ada sedikit kebingungan sih mengenai pome itu Pak John. Pertama tadi diterangkan, pome itu kan terbuat daripada buah delima. Nah, katanya makannya itu terserah, bisa makan waktu perut kosong, bisa makan waktu sesudah makan, makannya kapan saja. Nah, kalau kita misalnya Pak John ya, kita makan ini satu dulu pertanyaan. Kalau kita misalnya kita ada kombinasi makan obat-obat yang lain. Nah, terus kita makannya itu nggak karu-karuan, misalnya itu pome itu kita makan sehari 2 kali. Nah, apa tidak sebaiknya kita tetapkan aja jam makannya, kayak misalnya obat-obatan Pak John. Ada obat-obatan yang kerjanya 12 jam. Jadi kan kita misalnya jam 6 pagi, kita minum lagi yang kedua jam 6 malam. Terus ada obat-obatan yang lain yang kita kombinasi dengan itu, misalnya orang ada hipertensi, atau ada diabetes, dan lain-lain sebagainya. Kan dia kan masih minum obat yang lain juga. Jadi kalau kita makan pome ini tidak karu-karuan misalnya, sembarangan kalau sesuka-suka kita,
Jadi dia dalam hal ini dia berbentuk sebagai kita makan ini sebagai buah kah atau sebagai obat? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat dengar, saya minta maaf ya Mbak Caroline ya. Nggak apa-apa, Bu. Karena ini kan Bu, nggak apa-apa. berupa buah-buahan. Nah, tapi anak-anak tidak dianjurkan. Anak-anak tidak dianjurkan. Apakah hanya karena antioksidannya itu atau bagaimana? Tapi kalau dia berupa buah, semua orang kan bisa makan. Dari umur berapapun bisa makan sebenarnya. Cuman mungkin dosis orang kalian diturunkan atau di bagaimana kan. Kalau kita punya pohon buah delima di depan rumah, terus anak kita mau makan itu, apa kita tidak bolehkan? Nah, itu yang saya kan bingung Pak John ini. Nanti kan saya mau terangkan ke calon-calon pemakainya. Saya kan mesti dapat yang benar-benar supaya saya bisa menerangkan yang baik. Nanti orang, lah kok Ibu Dokter, kok Ibu Jen kok gini? Tadi bilangnya ini begini, terus sekarang begini. Nanti orang kan jadi bingung. Bisa-bisa orang nggak percaya lagi sama saya, iya kan Pak John? Saya minta maaf, ini mungkin saya salah tangkap atau bagaimana? Karena saya ini memang orang baru, jadi saya belum memahami. Jadi saya minta supaya sebelum saya bekerja, saya sudah memahami benar-benar supaya saya nggak salah bawa ini. Nanti kalau saya salah, Pak John lagi yang dicari di sana. Lah ini Pak John yang sampaikan, tolong sama. Ya itulah Pak John, saya minta maaf sekali. Cuman saya minta yang artinya tolong diberikan saya penjelasan yang artinya tidak saling. Berarti Dr. Jen mau bertanya, apakah memang pomegranate ini boleh dibarengin dengan obat dokter kan gitu kan Bu? Kan dari tadi dimakan sembarang waktu begitu kan? Kami tidak ada pembahasan mengenai tentang obat dokter. Jadi kalau Dr. Jen bertanya, kalau saya bilang memang tidak ada masalah Bu, karena memang Atomi itu semua produknya bukan obat dokter. Jadi tidak ada bertubrukan sama sekali. Nah, kalau memang si pasien, kalau kita bicara orang yang sakit ya Bu ya, kalau orang sakit ya kita harus ada jeda waktunya. Setahu saya itu kurang lebih mesti ada 1 jam perbedaannya. 1 jam sampai 2 jam. Ya. Nah, itu taraf amannya. Nah, jadi ini case yang berbeda dari yang Ibu dengar. Kalau Ibu dengar itu adalah case yang orang yang sehat makannya itu anytime boleh. Tapi kalau memang orang yang sudah punya masalah kesehatan itu mesti konsultasi. Kita juga nggak mau asal kasih Bu. Kita harus konsultasi ke orang yang mau makan dan kita harus tanya secara jujur, secara jelas. Apa kamu makan obat lain ya? Betul. Ya. Jadi untuk anak-anak Bu, memang tidak dianjurkan. Memang tidak dianjurkan karena apa Bu? Karena memang ini ya Bu ya, karena memang asamnya itu cukup asam Bu, cukup asam. Oh, jadi dia asam ya? Jadi ada anak-anak yang suka asam, ada yang nggak suka asam. Tapi dari penjelasannya Ibu Ci Olin, bahwasanya di sini ada kandungan kolagen. Karena memang anak-anak itu memang masih belum terlalu butuh. Belum memerlukan kolagen, iya. Sampai di umur 20 tahun, iya. Ya, belum kolagennya masih cukup, iya. Nah, kalau mau dikasih, silakan, nggak apa-apa. Nggak masalah, Bu. Karena memang nanti fungsi untuk kolagen berarti nggak jalan, nggak bekerja. Gitu, Bu. Bisa paham, Dokter? Pasti anak-anak kan kalau dia lihat orang besar makan, pasti dia minta, Pak John. Betul. Ya, kalau mama aja yang makan, kita kok nggak bisa. Kalau membernya kami, Dr. Jen ya, kalau membernya saya, kalau anaknya minta, kalau mamanya mau kasih aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuman mungkin dosisnya Pak John jangan terlalu tinggi barangkali. Mungkin dikasih separuh atau seperempat. Bisa setengah bungkus. Bisa 1 bungkus ataupun 1 saset dibagi oleh 2 orang kalau punya 2 anak. Boleh. Iya. Soalnya kan dia berupa jelly, Pak John. Jelly itu kan anak-anak pingin sekali makan jelly. Betul. Terima kasih Pak John. Ya. Boleh Bu, nanti kalau ada pertanyaan kita boleh bahas di grup Gorontalo ya Bu ya. Iya, nanti kayak kemarin ya saya langsung telepon Pak John langsung. Boleh, nggak masalah. Mungkin bisa lebih ini saya punya teman-teman yang Gorontalo ini kayaknya mau masuk tapi nggak bisa masuk. Nggak tahu kenapa. Oh ya. Mungkin zoom-nya dia orang nggak bisa kali atau gimana. Mungkin signalnya ya, signal yang lagi ini ya. Oke, siap.
Oke, Masuk, ada pertanyaan ya. lagi teman-teman? Sebelum Terima kasih ya Pak John, terima siap, kasih ya Mbak sama-sama Dr. Dian. Caroline. Mohon maaf ya, saya Sama-sama Ibu. masih belajar, tahap belajar Mbak Siap. Santuy, Caroline. santuy aja Bu, santuy. Ya, nanti tolong diberi petunjuk. Saya sih maunya kalau bisa ada nomor teleponnya juga Mbak Caroline supaya sewaktu-waktu saya bisa sharing langsung begitu. Iya. Welcome Ibu, Boleh, silakan. Bu. Silakan, Bu. Oke. Iya, terima kasih ya. Siap, Selamat Bu. malam. Sama-sama Ibu, malam. Ya, ada pertanyaan lanjutan, teman-teman? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Untuk 2 pertanyaan terakhir, silakan teman-teman. Sudah tidak ada yang bertanya? Nah, ini ada satu pertanyaan ya dari Citing lagi ya, yang dari Medan ya. Oke, katanya Ciolin, sekarang Aquaset udah discontinue. Sementara punya saya udah mau habis. Untuk penggantinya bagusan pakai skincare apa ya? Thank you katanya. Silakan Ciolin. Kalau mau menunggu penggantinya Aquaset yang benar-benar penggantinya ya, yaitu Hydra. Ya, udah OTW sih ya, udah mau sampai sih sebenarnya. Nah, cuma kalau misalkan nggak sabar, Ya. bisa nanti pakai The Fame. Kan tanggal 3 Juli ini kan satuannya kan sudah mulai launching ya. Nah, itu saya sarankan bisa pakai tonernya The Fame sama lotionnya The Fame. Karena kalau ini Citing Ting jenis kulitnya apa? Kering atau berminyak atau normal kah? Kering sensitif. Oh, kering karena kering sensitif ya. Nah, untuk misalkan Citing Ting ini saat ini skincare-nya nggak ada karena Aquaset-nya sudah mau habis, bisa saya sarankan pakai nanti lotionnya The Fame. Karena lotionnya yang habis ini Aqua Serumnya. Oh, Aqua Serum, tapi krimnya masih ada. Toner sama krim masih ada, toner sisa sedikit lah. Oh, toner masih ada, masih sisa sedikit ya. Oh. Jadi yang Cici maksud untuk serum Aquanya ini mau diganti apa gitu ya? Iya. Ya. Oh, oke. Kalau misalkan Cici pakai 2 produknya dulu, toner dengan Aqua untuk sekalian ngabisin sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan kayak ada rasa yang kurang kok kayak nggak pakai serum, kayak nggak pakai vitamin gitu ya, Cici bisa coba nanti essence-nya The Fame. Karena The Fame ini memang ada nutrisi krim. Itu bisa pakai nggak ya? Cici Aqua Cream-nya masih ada kan? Ada. Oh, itu sama ya dengan yang ini ya? Yang nutrisi sama. ya? Oh. Sama. Oke. Jadi kalau misalkan untuk yang Aqua Serum-nya essence aja. Essence ya? Essence atau kalau Cici mau lotionnya juga nggak apa-apa. Karena The Fame ini kan memang dia kan dirancang untuk semua jenis kulit bisa masuk. Oke. Thank you, Ci. Pak John, silakan Pak John. Oke. Masih ada pertanyaan lagi untuk yang terakhir ya pada malam hari ini. Masih ada lagi? Silakan pertanyaan terakhir. Nanti jangan sudah acara baru banyak pertanyaan ya. Mau nanya dong. Oh, siap. Dengan siapa di mana? Dengan Yunita di Jakarta. Nomor HP berapa, Kak? 7742. Sebutkan nama lengkap, tolong. Silakan, Kak Yunita Nainggolan. Silakan, Kak. Mau nanya nih, aku kan kehabisan toner selama ini. Karena Six System udah discontinue, The Fame-nya kan belum nongol-nongol juga. Nah, aku ganti ke Rose Rain untuk ganti toner. Itu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Apa? Itu udah paling benar yang gantinya Rose Rain. Karena gini, Rose Rain itu bisa sebagai pengganti toner. Jadi kalau orang yang mau simple, nggak mau ribet ya, misalkan dia buru-buru, kan kalau pakai The Fame satu set itu kan harus pakai toner, pakai essence, terus lotionnya, terus krimnya. Nah, kalau misalkan dia nggak sempet, bisa langsung semprot Rose Rain, habis itu langsung glow base. Oke. Karena di Rose Rain itu sudah ada kandungan toner,
essence sama krim. Itu udah Oh. jadi satu, 3 in 1 di sana. Oh, Nah, baru tahu kalau kan? saya biasanya kalau pakai Rosren, habis itu ampul, baru serum, essence, baru lotion. Nggak apa-apa tuh. Kenapa? Gimana? Jadi saya pakai Rosren dulu, baru Oke. ampul, baru Heeh. saya pakai serum, essence, sama lotion. Sama lotion. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak double itu ya. Nggak double. Nggak, maksudnya kadang kan ada orang yang males. Misalkan males banget ya pengen habis cuci muka langsung bedakan misalkan. Kalau lagi kepepet banget, nggak ada waktu buat nge-apply seampul sama serum ya, tinggal semprot Rosren, habis itu udah tinggal pakai Globes bedakan, udah jalan ke kantor. Gitu. Berarti Ini besok untuk saya gitu in deh. case tertentu, iya. Nggak untuk in case tertentu ya, tapi kalau memang ada waktu ya sebaiknya aplikasikan ya semuanya, karena kan itu kan nutrisi buat kulit wajah. Oke, satu lagi nih Ci. Nah, pemakaian essence atau serum, apakah itu dipergunakan pagi dan malam atau hanya malam hari? Karena saya dengar waktu itu tuh hanya boleh dipakai malam hari. Ini dari dulu saya mau nanya lupa terus nih. Nah, ini saya baru ingat. Gimana tuh, Ci? Ini yang dengarnya itu di Atomi atau gimana nih? Hanya boleh malam hari? Di Atomi, tapi saya lupa yang ngomong siapa. Oh, Bang Randy kali yang ngomong. Iya. Sebenarnya kalau yang saya pernah baca ya, untuk pemakaian skincare-nya Atomi itu tidak ada pagi dan malam. Semua bisa diaplikasikan mau di pagi hari ataupun di malam hari. Sebenarnya yang bikin gap ada skincare pagi, skincare malam itu ya orang Indonesia sendiri sebenarnya. Jadi mau essence ataupun serum itu mau dipakai di pagi ataupun malam nggak masalah. Cuma kalau dipakai di pagi hari tetap harus ada pakai protection yang ada SPF-nya, yaitu sunscreen. Iya. Tapi kalau yang ampul dan serumnya itu nggak masalah. Oke, wah saya jadi tersesat ya. Awalnya saya udah pakai begitu pagi dan malam. Gara dengar itu jadi nggak jadi. Oke, thank you Ci Olin. Iya, sama-sama. Thank you, Kak. Tapi Kak Yunita, boleh nggak minta testimoni? Ini kan untuk teman-teman sih ya. Jadi teman-teman, jadi ini Kak Yunita ini awalnya juga pada saat awal mulai pakai produk Atomi itu juga purging ya Kak ya? Purging nggak Kak? Purging parah. Jadi purging parah, ketemu saya juga mukanya masam-masam, tapi sekarang udah cantik, nggak boleh ketemu sama saya. Jadi gini Kak, maksudnya tips apa nih Kak untuk teman-teman yang nantinya akan memulai pakai produk Atomi? Nah misalnya kalau ada purging, apa sih motivasinya supaya tetap bertahan pakai Atomi? Gimana? Boleh nggak Kak kasih tips-tipsnya gitu? Boleh. Berapa lama purgingnya gitu loh? Saya waktu pertama pakai memang enak, makanya saya akhirnya menetapkan hati memakai Atomi. Sebelum Biasanya Atomi pakainya merek apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Atau gimana? Di pasaran itu banyak lah. Dan sempat juga pakai. Atau Pramuka? Seperti itu. Silakan lanjut. Berarti yang di pasaran ya, krim-krim ya. Nah, krim juga sempat waktu itu karena teman ada kerja di praktek dokter, saya juga pakai. Dan tapi abis itu udah stop lama sebenarnya. Nah, saya cari memang pembersih muka yang tidak membuat muka jadi kering. Biasanya kalau cuci muka pakai anduk, muka kita kan jadi kayak ketarik gitu. Nah, jadi saya nggak mau. Nah, begitu ketemu Atomi, saya ngerasanya enak gitu. Tapi setelah beberapa hari, hampir 2 minggu lah, sebulan, muka saya langsung beruntusan. Tapi saya tetap pakai. Ini mungkin proses. Oke, saya baca purging, saya terusin. Saya pakai deep cleanser juga. Pokoknya lengkap yang Evening Care Set. Saya pakai, tapi makin saya stres dong. Ya udah, akhirnya saya stop.
saya benar-benar stop. Akhirnya setelah saya cari info semuanya, saya belajar dari orang-orang pendahulu yang sudah kenal, dan saya langsung coba, ini muka kamu muka sensitif. Jadi saya coba cuma pakai foam cleanser aja. Foam cleanser. Ketika purging tuh pakai produk apa Kak Atomy Kak? Enggak, saya nggak pakai apa-apa. Oh. Saya diemin aja. Kemarin masam ke saya. Lanjut Kak. Lanjut. Terus. Lanjut. Nah, akhirnya saya mulai pakai foam cleanser dulu. Terus saya beli yang mild cleansing. Iya. Dan saya pakai sama sunscreen. Jadi cuman itu doang saya pakai. Dan jerawat saya pakai, saya beli ini juga yang pakai jerawat AC Care ya. Iya, nah, betul. AC Care saya pakai itu masih belum tuntas. Berapa Satu lama paket itu Kak? Tahu nggak? tuntas. Masih ingat nggak berapa lama purgingnya? Pokoknya saya mulai pakai itu mulai awal, mulai dari foam itu Oktober 2018 sampai Mei 2019 masih belum baik. 7 bulan berjalan ya? Iya, tapi sudah mulai mendingan. Sampai ketemu AC Care itu masih, tapi masih belum seperti yang saya inginkan. Nah, akhirnya saya nggak lanjutin lagi AC Care-nya, hanya cukup foam cleanser dan mild cleansing sama sunscreen aja. Udah itu aja terus, nggak pakai macem-macem. Kalaupun ada jerawat nongol ya udah pakai odol. Dan akhirnya lama-lama itu bersih sendiri, pergi sendiri jerawatnya, dan mulai bertahap masuk ke ampul. Itu sih, dan sampai sekarang bisa lengkap semuanya. Dan sekarang udah kinclong jeung Yunita. Alhamdulillah. Belum sih, masih ada PR-nya lagi nih, bekas-bekasnya. Berarti kurang lebih kalau dengar ya, kurang lebih berproses selama 8 bulan atau setahun loh, betul nggak Kak? Setahun. Betul ya? Ya, setahun. Benar-benar bersih setahun. Puas nggak Kak dengan waktu yang sudah dikorbankan? Puas ya? Puas sih. Makanya saya bilang prosesnya nggak gampang, nggak instan. Untuk tapi begitu dapat hasilnya worth it dong? Worth it. Worth it ya. Nah, untuk teman-teman nih Kak, motivasinya kalau teman-teman ini kalau ketemu sendiri yang purging atau member yang purging, penguatannya apa nih Kak kalau Atomy Kak? Satu, harus percaya dulu sih sama Atomy. Intinya itu dulu. Terus coba mulai foamnya, percaya diri bahwa kulitnya pasti bisa sembuh. Nggak ada yang mustahil kok. Di dunia ini nggak ada yang mustahil. Selama kita percaya dengan apa yang kita lakukan, itu pasti bisa terjadi, asal pilihannya yang tepat. Tentunya pilihan masih tepat juga ya Kak ya? Yes. Oke, siap. Berarti ya ini ya, satu penguatan ya dari Kak Yunita Nainggolan ini, orang kita Batak ini ya. Jadi untuk penguatan ke teman-teman, kalau memang misalkan ada mengalami masa purging, jangan khawatir teman-teman. Karena sayang sekali ya, sebenarnya Kak Yunita ini dari awal tuh saya udah tahu nih purgingnya, tapi memang kita nggak foto. Kak Yunita juga ada foto mungkin, karena saya tadi sempat nanya, katanya dokumentasinya karena handphonenya itu ngeheng atau apa ya fotonya, atau malu karena lihat kasih saya juga nggak tahu. Pokoknya yang penting Kak Yunita sekarang wajahnya udah cakep, udah kinclong ya. Bukan masalah kinclong ya, tapi lebih ke kulit wajah yang sehat. Betul ya Kak ya? Yes, betul. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih. Sama-sama Bro, sama-sama Iya. Ciolin. John, mungkin saya tambahin, Kak Yunita. John, boleh ditambahin, John? Siapa nih? Ibu Wati. Oke, siap Bu Wati. Gimana Bu? Ya, Yunita satu kantor sama saya. Jadi saya tahu persis mukanya waktu hancur-hancuran. Waduh. Kebetulan waktu itu Waduh, ekstrim banget tuh hancur-hancuran. Hancur.
Ternyata ada serius. saksi hidup. Ada saksi hidup. Ya, ada satu kantor saya. Terus kebetulan Atomi itu baru masuk di Indonesia. Jadi kita juga masih lihat apa yang cocok apa. Jadi memang benar, habis pakai yang macam-macam, sempat pakai odol. Terus sempat juga pakai odol, ya karena belum tahu yang macam-macam kan. Sempat pakai odol. Eksperimennya pakai Ya, odol ya Bu ya. ya, tapi hilang juga. Hilang juga sih memang. Tapi memang Yunita percaya banget sama Atomi, jadi Ya. cepat prosesnya menurut saya sih, karena memang cukup parah waktu itu mukanya. Jadi benar lah, benar. Saksi hidup ada ya Bu ya. Ya, karena satu kantor sama dia. Bu Wati ini juga orang yang memperkenalkan Atomi ke Kak Yunita dengan Bang Randy ya, betul ya? Betul. Siap. Oke lah, yang penting sekarang kisah lama aja, kenalan lama. Pernah hancur gak apa-apa, yang penting sekarang udah mulus ya. Mantap, luar biasa. Oke. Yang lalu biarkanlah berlalu. Udah cantik ya, Yun? Amin. Amin ya. Bagus ya. Oke. Oke. Jadi masih ada yang bertanya lagi? Nah, kalau sudah masuk ampul baru beruntusan gimana ya, Ciolin? Ada pertanyaan seperti itu, Ci. Nah, ini sebelumnya ada pakai apa? Apakah langsung ampul atau gimana nih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan klasik lah ya. Sebenarnya saya bisa bantu lah ya. Saya bisa bantu untuk bukan meng-clear, tapi untuk merimain lagi teman-teman. Jadi kalau kita bicara masalah skincare, memang masalah skincare ini adalah bukan masalah sih, tapi memang yang paling banyak masalah ya. Karena apa? Karena banyak sekali mungkin bukan kita ya, tapi member kita ataupun member di bawah itu kadang-kadang asal jadi aja, bukan asal jadi sih ya. Pokoknya orang mau beli Atomi kasih, orang mau beli Atomi kasih. Tapi tidak seperti itu juga teman-teman. Jadi kita memang benar-benar harus paham bahwasanya ada beberapa pertanyaan yang saya sudah sering banget share di grup. Ya, ada beberapa pertanyaan pegangan yang harus kita tahu nih sebelum si teman ini ataupun si calon member ini akhirnya memutuskan untuk mau mencoba memakai produk Atomi. Ya, dari jenis kulitnya apa, dari dia bekas pakai obat dokter atau enggak, dari kesehariannya itu lebih banyak di daerah panas atau dingin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman jangan bosan-bosannya untuk menanyakan sebelum menawarkan ataupun sebelum merekomen produk Atomi itu kepada mereka. Nah, karena untuk dari segi aman ya, makanya udah bisa dapat hasil dari dermates itu berarti sudah aman untuk segala kulit. Cuman memang kita harus punya satu pegangan, yaitu kita harus tahu ya sebelum dia pakai produk Atomi ataupun sebelum dia pakai produk yang herbal tidak ada kandungan kimianya, nah sebelumnya dia pakai apa? Kalau dia menggunakan produk creams ya itu kita mesti kasih tahu juga kalau nanti ada purging itu bukan salah Atomi, itu bukan salah produk yang akan dipakai pada kemudian harinya. Tetapi ini adalah proses dari keluarnya ya purgingnya dari yang kita pakai sebelum-sebelumnya. Nah, ini pernyataan ini harus teman-teman sangat masif ngomong ke seluruh membersnya supaya nanti tidak ada penyalahan ya. Nanti kalau ada penyalahan karena kemarin Joni ngomongnya ataupun kemarin Ciolin ngomongnya ini tapi kenyataannya kok nggak bisa ya, kok makin berutusan ya. Tapi setelah nanti diketemuin, ditanya-tanya ini rupanya sebelum dia pakai ini dia pakai krim racikan obat dokter yang pakai 5 hari mukanya bisa langsung putih nampak urat. Ya itu ya kira-kira yang teman-teman harus punya pegangan. Jadi memang kalau yang namanya beralih ke produk yang herbal, otomatis sudah pasti butuh proses. Ya, teman-teman harus punya satu pegangan bahwasanya memang Atomi adalah sebuah produk yang memang terbuat dari bahan herbal. Ini bukan produk magic ya, artinya 5 hari pakai langsung jadi Cinderella ataupun jadi Lee Min Ho itu nggak mungkin, itu butuh proses. Ya, jadi teman-teman harus sangat paham sekali. Nah, mungkin beruntusannya ini, mungkin Ci Anwi boleh buka speakernya, kita boleh diskusi, maksudnya sebelum pakai ampul ini dia pakai apa gitu loh, sebelum pakai produk Atomi itu dia pakai produk apa. Nah, ini yang rata-rata lah ya, bukan hanya di Atomi sih. Ya, saya waktu 10 tahun yang lalu saya di New Skin juga
sering ketemu dengan masalah yang semua dari wajah. Tetapi ketika saya tanyain, rupanya mereka perailan dari obat dokter, yang bukan obat dokter aja, tapi dari krim-krim racikan yang bahkan BPOM pun tidak ada. Nah, ini teman-teman yang harus sangat-sangat clear sekali, ya. Harus sangat-sangat clear sekali. Gimana Ci Anwi? Kira-kira bagaimana? Atau memang dia memang nggak pernah pakai produk sama sekali, atau begitu langsung pakai Atomy langsung runtuh? Ampul. Kemarin dia udah pernah pakai ampul sih waktu dia kan sekarang tinggal di Jakarta. Jadi kemarin dia udah pernah pakai ampul waktu dia di Medan. Dia pernah pakai punya saya udah lebih kurang seminggu. Di situ dia nampak cocok, mukanya mulai kelihatan glowing gitu kan. Jadi terakhir dia pulang ke Jakarta, dia minat dengan ampul ini. Dia pesan, pakai ke hari ke berapa ya kemarin saat Ci Christine, pakai hari semingguan gitu, jerawatnya udah mulai keluar. Jadi kita Ci Christine ada saranin untuk dipakai selang 1 hari gitu kan, makin parah brutusannya. Hanya pakai ampul aja, Ci? Atau ada ditambah dengan produk Atomy yang lain? Cucinya dia pakai Eco Mild dengan habis setelah itu dia pakai ampul karena dia kan jarang keluar ya, jadi di rumah dia cuma pakai ampul doang. Oke, ini mau saya yang jawab Pak John? Silakan narasumber, silakan. Jadi kalau saya bilang mungkin ini temannya Cici lagi proses purging ya. Proses purging, mungkin sebelumnya dia ada memakai skincare merek lain atau yang dokter. Nah, biasanya memang efek kayak ini karena kalau skincare sebelumnya kita pakai ada bahan kimia, itu pada saat kita ketemu herbal itu memang proses purgingnya itu akan keluar. Jadi kulit wajah tuh jadi kayak begitu kena herbalnya Atomy, langsung yang selama ini terendap di pori-pori itu keluar semua. Nah, udah bener tadi disarankan memang di stop dulu ampulnya. Kalau bisa ini pakaiin toner. Jadi setelah cuci muka itu pakaiin toner dulu. Toner nanti baru besoknya pakai tonernya dulu. Jangan langsung ampul. Dan itu pemakaian untuk produk yang merek lainnya di stop ya Ci ya? Iya, untuk produk lain memang udah stop sih. Memang udah stop ya. Nah, pada saat stop itu langsung, misalkan hari ini kemarin pakai produk merek lain, hari ini langsung pakai ampul gitu ya? Dia nggak ada jeda ya berarti ya? Sempat ada jeda nggak Ci? Jeda sih, dia jedanya dengan mild cleanser itu dulu sama eco bubble-nya. Oh, jedanya itu ya. Ya kalau saya saran sih kalau memang dia ada beruntusan itu pakai tonernya dulu aja. Bagusnya toner The Fame ya. Usia berapa Cici temannya? Maaf kalau boleh tahu. 21. Oh, 21. Pantes. Ampul ini sebaiknya jangan dipakai untuk umur 20-an Cici, belum tepat. Jadi gini, ini kan di aging ya. Ampul ini kan sebenarnya kan di aging. Dia mengembalikan kulit kembali jadi muda. Nah, kalau masih umur 20-an itu kan kulitnya kan memang masih muda banget. Nah, kalau ditambahin ini vitamin yang bikin jadi muda, jadinya oversupply. Pantes kalau udah brutusan. Jadi belum tepat dia untuk pakai ampul ini, belum tepat. Jadi disarankan baiknya pakai yang The Fame, essence The Fame. Essence-nya ya. Toner, essence sama lotion nggak apa-apa. Jadi ampulnya stop dulu karena ampul ini rekomendasinya itu untuk umur 35 tahun ke atas. Di bawah 35 jangan dulu. Karena kulitnya belum istilahnya apa ya? Kalau istilah tanda kutipnya itu belum menua.
dia masih kulit muda. Nah, ditambahin lagi suplemen untuk muda. Nah, ya udah, kaget dia jadinya. Gitu, Ciko. Oke, Pak Mas Uci bilang umur 21, oh ya pantas kalau berutusan. Gitu. Jadi belum tepat pakai. Jadi jangan disarankan pakai ampul ya. Oke, gimana Ci? Pak John? Oke Ci, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi Ya, oke. ya, Pak. Jadi ya itu betul. Ya, kita kembali ya. Pemakaian produk yang tidak tepat ya, Pak John ya. Salah. Kita harus tahu juga umurnya berapa, jenis kulitnya apa. Nah, dia tinggal di daerah yang diinginkah atau inikah. Nah, ini yang benar-benar kita harus tahu ya, teman-teman ya. Maksud kita baik ya. Kita ingin temannya kita juga dapat manfaat yang bagus ya, tapi memang sometimes memang kalau waktunya emang belum cukup ya, belum cocok ya, artinya belum butuh banget ya, itu memang belum waktunya baik ya, tapi akan oversupply, betul. Oke. Sesi pertanyaan tanya jawab ya, sudah saya selesaikan aja. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi boleh bertanya ya di grup segala macam. Oke. Lalu hari ini teman-teman kita akan sesuai janji sih sebenarnya ya. Jadi malam hari ini kita buat Zoom meeting kita ini lebih variatif ya, lebih gimana ya, lebih semangat ya. Karena apa? Karena kita akan ada kuis ya. Cuman sebelum saya ada kuis, saya mau mengucap dulu terima kasih ya. Saya mau stop recording dulu untuk sesi kelas produk hari ini. Sebentar ya, saya stop dulu ya.